Kembali lagi di video pembelajaran pengantar akuntansi dengan Ibu Rumintar Marpaung. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih Ibu ucapkan yang sudah subscribe. Nah, video kali ini Ibu akan membahas jurnal dan posting ke buku besar. Sebelumnya kita sudah membahas menganalisis transaksi, bisa dilihat di video di YouTube Ibu ya. Kemudian jadi kita saat ini akan membuat ayat jurnal, tapi harus paham dulu bagaimana menganalisis transaksi ya. Kalau di dunia nyata itu kamu akan dihadapkan dengan bukti transaksi ya, faktur penjualan, nota ya, cek dan lain-lainnya. Jadi ini kita hanya melihat uraian transaksinya, kemudian nanti kita buat ke ayat jurnal. Nah, untuk membuat ayat jurnal, maka kita harus analisis transaksi atau bukti transaksi dulu ya. Setelah itu, nah kemudian di transaksi tadi tentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi. Ini juga sudah Ibu bahas di video sebelumnya ya. Apakah akun itu pengaruhnya terhadap aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan, beban, atau privilege. Kemudian setelah kita tentukan akun-akun yang terpengaruh, maka kita tentukan apakah saldo akun yang terpengaruh mengalami kenaikan atau penurunan ya, atau bertambah atau berkurang. Nah, setelah kita tentukan, maka kita tentukan apakah kenaikan atau bertambah, penurunan atau berkurang tersebut dicatat di dalam debit atau kredit ya. Jadi apakah dia pengaruhnya kenaikan itu adalah dicatat sebagai debit atau dicatat sebagai kredit. Ini juga sudah dibahas di video menganalisis transaksi. Nah, setelah kita tahu debit dan kreditnya, barulah kita catat transaksi tadi ke dalam ayat jurnal. Yang ini yang akan dibahas di video ini. Nah, kemudian kita posting ke dalam buku besar atau kita pindahkan ke dalam buku besar. Nah, setelah posting masih banyak lagi di dalam siklus akuntansi yang harus kita lakukan. Tapi untuk video kali ini cukup jurnal dulu baru posting. Nah, nanti untuk neraca saldo dan lain-lainnya kita lihat di video selanjutnya ya. Oke, kita bahas apa sih yang dimaksud dengan jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadi dengan menunjukkan rekening yang harus didebit. Ingat ya, didebit dan kredit. Maka harus paham dulu kamu tentang debit dengan kredit. Nanti beserta jumlah rupiahnya. Nah, ini adalah tabel untuk jurnal umum. Nah, nanti di atas tabel kamu bisa buatkan nama perusahaannya, kemudian jurnal umum, kemudian transaksinya terjadi di bulan berapa dan tahun berapa, ya. Kemudian kolom ada tanggal, nama rekening atau keterangan, nomor rekeningnya, debit atau kredit. Nah, ini biasa ditulis juga reference, ya. Oke, kemudian apa sih yang dimaksud dengan posting? Posting adalah proses pemindahan atau memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar, yaitu dengan cara kita memindahkan jurnal dalam kolom debit ya, jurnal ke sisi debit rekening, dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit rekening. Nah, nama rekening yang diposting ke buku besar itu harus sesuai dengan nama rekening yang ditulis dalam jurnal.
urutan-urutan kegiatan memindahkan ke rekening buku besar ini harus sejalan dengan urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Nah, kalau pengertiannya masih bingung, kita langsung masuk ke contoh. Nah, Ibu pakai contoh di video menganalisis transaksi, yaitu salon milik Cantika. Di video menganalisis transaksi, kita sudah analisis transaksinya. Kita sudah tentukan aset apa, akun apa yang muncul, kita sudah tentukan kenaikan dan penurunannya, kemudian kita sudah tentukan debit dan kreditnya. Ya, bisa dilihat lagi video menganalisis transaksi, nanti Ibu buatkan di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian kita mau buat ke jurnal. Ini adalah nomor akun ya. Nah, ini nomor akun juga sudah Ibu terangkan di video menganalisis transaksi. Nah, di soal salon Cantika kita menggunakan nomor akun ini ya. Nanti ini yang kita gunakan di dalam buku besar dan jurnal umum. Kita masuk ke jurnal umum ya. Soal tanggal 2, Cantika memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta sebagai setoran modalnya. Ini sudah kita analisis di video sebelumnya bahwa di sini ada uang tunai, berarti uang tunai itu kas, harta, bertambah debit. Modal, ini modal ya, bertambah kredit. Kalau Ibu ibaratkan jari, jadi H itu harta, itu Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ini udah harus diingat ya. Kalau tidak ingat maka membuat jurnal, ayat jurnal tidak bisa. Nah, kita sudah analisis ini di video sebelumnya ya. Jadi kita mau masukkan ke dalam jurnal umum. Ini sudah Ibu buatkan tabel. Nah, kita buatkan tanggal. Ini saya bagi dua biar jangan berulang menulisnya. Kita buatkan bulan dan tahunnya. Nah, kemudian tanggal 2 kita masukkan tanggal 2. Kemudian ada kas, debit. Untuk jurnal itu penulisannya ada di atas. Untuk debit, untuk kredit di bawah, tapi diingat agak masuk ke dalam, agak menjorong ke dalam. Perhatikan tulisan Ibu ini. Kas, kemudian modal agak masuk ke dalam. Ya. Nah, kemudian letakkan dia kas debit, modalnya di kredit agak masuk ke dalam. Nah, kalau debitnya ada dua, berarti sejajar dengan kas. Ingat ya, kalau kredit agak masuk ke dalam atau menjorong ke dalam. Nah, kalau dibaca, ini adalah kas pada modal. Ya, kalau kita membaca kreditnya sudah katakan kas pada modal. Ya. Nah, ini nomor akunnya, kemudian tuliskan nilai nominalnya. Lanjut tanggal 5. Membayar sewa kantor. Ini juga sudah kita analisis. Analisis yang di video sebelumnya bahwa ada beban sewa bertambah di debit ya. Ini debit, beban bertambah. Kemudian ada kas berkurang, berarti harta berkurang, kredit. Nah, berarti ada debit, ada kredit. Debit di atas, kredit di bawah, agak menjorong ke dalam. Beban sewa pada kas. Jangan lupa nomor akun dan tuliskan nominalnya. Sesuai ya nominalnya. Kalau ada di debit silakan tuliskan debit. Kalau ada di kredit tuliskan di kredit. Ini debit kredit tidak boleh sejajar. Kalau udah kredit harus menjorong ke dalam. Lanjut soal berikut. Tanggal 8 membeli peralatan secara kredit dengan faktur nomor sekian ya. Ini juga sudah kita analisis. Ada peralatan
debit, kemudian ada utang. Berarti tuliskan peralatan di atas, kredit di bawah, utang di bawah karena kredit menjorong ke dalam. Nomor akun dan juga nilai nominalnya. Dibaca peralatan pada utang. Lanjut soal berikut tanggal 11 ini ada bayar iklan, nih beban iklan ya, bertambah debit, kas berkurang, kredit ya. Berarti beban iklan debit di atas, kasnya di kredit di bawah menjorong ke dalam. Dibaca beban iklan pada kas. Tuliskan tanggalnya, ayat jurnalnya. Kemudian jangan lupa nomor akun dan nilai nominalnya. Lanjut soal untuk transaksi tanggal 15. Menerima uang dari pelanggan dari hasil layanan jasa salon. Ini juga sudah kita analisis. Ada kas bertambah, itu harta ya, bertambah debit. Kemudian pendapatan bertambah kredit. Berarti kasnya di atas, pendapatannya di bawah. Agak mencorong ke dalam. Kas pada pendapatan. Jangan lupa tuliskan tanggal, nomor akun, dan nilai nominalnya. Nah, lanjut. Membayar listrik, air, dan telepon. Membayar berarti kasnya berkurang. Nih harta berkurang. Ya. Kemudian ada beban bertambah, berarti debit. Oke, berarti di sini ibu singkat ya, LAT, listrik, air, telepon. Di beban listrik, air, telepon pada kas. Tuliskan tanggalnya, nomor akun, dan nilai nominalnya. Kemudian masuk transaksi berikutnya, diselesaikan pekerjaan layanan salon 2.500.000, berarti ada pendapatan bertambah kredit, ada terima uang 1 juta, kas bertambah debit, kemudian piutang karena kata pelanggan si calon cantika ya, 1 juta lagi nanti ya bulan depan katanya. Ya, berarti di sini piutang itu termasuk harta ya, bertambah debit. Berarti kita tuliskan debit ada 2, berarti di atas ini ya. Kas sama piutang, kemudian kreditnya di bawah menjorong ke dalam ya. Kredit udah menjorong ke dalam. Dibaca kas dan piutang pada pendapatan. Ya, kalau kita mau ke kreditnya bacanya pada kas dan piutang pada pendapatan. Jangan lupa tanggal, kode akun, dan nilai nominal. Jadi debit kalau kita lihat sama dengan kredit ya, 1 juta, 1,5 juta berarti 2.500.000. Kreditnya juga 2.500.000. Lanjut transaksi terakhir yaitu Cantika mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Berarti ada prive pengambilan uang pribadi, ada kas berkurang. Ya, berarti di sini prive pada kas ya. Prive di debit, kasnya di kredit, mencorong ke dalam. Prive pada kas. Jangan lupa tanggal, nomor akun, dan juga nilai nominalnya. Kemudian boleh kamu jumlahkan. Ya, total debit harus sama dengan kredit. Inilah jurnal umum. Nah, jurnal umum inilah nanti kita akan pindahkan. Ya, pemindah bukuan yang namanya posting. Nah, posting ke buku besar. Di video sebelumnya ada buku besar bentuk T, ada 4 kolom dan ada 2 kolom dan 3 kolom. Kita bahas yang bentuk T dan 4 kolom. Oke, Ibu ambil untuk jurnal umum tanggal 2 dulu ya. Tanggal 2 tadi nih ya, ada jurnal umum kas pada modal ya. Kemudian kita posting bentuk T dulu. Nah,
Bentuk T berarti dia kayak seperti ini ya, kayak bentuk T. Di tengah-tengah nama akunnya ini ada kas, kemudian ini ada modal. Jadi nggak boleh disatukan. Berarti di sini ada dua muncul, kas sama modal, berarti buku besarnya ada dua. Oke, kita tuliskan di debit 30, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Pindahkan. Tinggal memindahkan. 30 di debit, ini 30 di kredit. Ya, itu bentuk T. Nah, bentuk 4 kolom. Untuk bentuk 4 kolom, ini ada tanggal, ada nama akun, nomor akun, kita pindahkan ya. Nama akun kas, nama akun modal. Jadi ada dua juga buku besar 4 kolomnya. Dipisah ya, tidak boleh disatukan. Untuk buku besar akun kas ya satu. Untuk buku besar akun modal satu ya. Nah, kemudian pindahkan tanggal, kemudian keterangan, kemudian debit masukkan, modal di kredit. Nah, nomor akun masukkan masing-masing. Nah, untuk yang 4 kolom itu ada kolom debit kredit ya. Nah, ini kamu pindahkan sesuai dengan yang di jurnal ya. Sesuai dengan di jurnal. Kalau di jurnal debit maka pindahkan ke debit. Kalau jurnalnya kredit maka pindahkan ke kredit. Untuk saldo ini kamu pakai adalah sesuai dengan saldo akun normalnya. Kalau untuk kas berarti awalnya di debit ya. Nah, tuliskan di debit. Nah, kemudian untuk modal di kredit. Ini sudah harus paham mekanisme debit dan kreditnya. Kembali lagi ke video sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini ada referensi, itu Ibu tulis J1. J1 ini berarti adalah jurnal yang berada di halaman 1. Nah, kalau jurnal ini kebetulan jurnal kita hanya satu halaman. Nah, kalau jurnalnya ada 4 halaman, berarti jurnal yang misalkan dia di jurnal halaman kedua, berarti kamu tulis J2. Kalau ayat jurnalnya yang mau kamu posting itu adalah di halaman keempat, berarti kamu tuliskan J4. Nah, ini dia untuk tanggal 2 ya. Kita lanjut sampai tanggal 31. Tanggal 5 ada beban sewa, kemudian ada kas. Lah, tadi kan buku besar kita hanya kas sama modal ya. Kas sama modal. Beban sewa tidak ada. Berarti tambahkan lagi buku besarnya. Jadi di sini di transaksi kelima udah ada 3 buku besar. Kas, modal, dan beban sewa. Nah, yang tanggal 5 itu ada kas. Jangan buat lagi buku besarnya, cukup satu aja. Kita masukkan ke buku besar yang tadi tanggal 2 sudah kita buat. Oke, kita masukkan ya. Nah, kas di sini ada debit, ada kredit. Ini yang tadi tanggal 2. Nah, tanggal 5 itu di kredit 2 juta. Kita buatkan di kredit 2 juta. Kemudian beban sewa belum ada, kita tuliskan di debit. Nah, untuk bentuk T, ini tanggal boleh kamu tuliskan di sini. Ya, 30 juta itu tanggal 2, berarti tanggal 2 bulan 3. Nah, yang 2 juta ini tuliskan di sini boleh, atau di sini. Perhatikan kursor Ibu. Ya, tuliskan tanggal 5 bulan 3. 5/3 boleh ya, tanggal 5 bulan 3. Nah, untuk beban sewa juga tuliskan di sini 5/3, tanggal 5 bulan 3 ya. Nah, kemudian akun kas tadi ya udah kita buat. Ini yang tadi pertama ya, setoran modal. Nah, kita masukkan kas di sini sebelah kredit. Boleh keterangannya membayar sewa tanggal 5. Ini lupa Ibu tuliskan J1 ya, tambahkan nanti di catatan kamu J1. Nah, letaknya di mana?
di kredit. Nih dia, perhatikan kursor Ibu, kredit, masukkan ke kredit. Ya. Nah, untuk saldonya jangan tulis di kredit. Ya. Jangan tulis di kredit. Saldonya di mana? Berarti kan untuk kas kan di debit ya, saldo normalnya. Berarti tuliskan di debit. Nah, nilainya itu tergantung transaksinya. Kalau dia 30 juta debit, berarti di tanggal 5 kredit, berarti dikurang. Berarti 30 juta dikurang 2. Berarti 28 juta. Karena ini debit, ini kredit, berarti kita kurangkan. Ya, 28 juta. Bu, nah kok gimana kalau dia debit? Nanti kita lihat ada transaksinya. Ya, jadi kalau ada debit, ada kredit, kita kurangkan. Kemudian buku besar 4 kolom beban sewa, nomor akun, tanggal, keterangan, tuliskan referensi J1, ini di debit, jurnalnya pindahkan. Nah, saldonya beban itu di debit. Lanjut soal tanggal 8, membeli peralatan secara kredit, berarti ada peralatan, ada utang, ya. Nah, tadi buku besar kita hanya kas, modal sama beban sewa, peralatan belum ada, maka buatkan lagi. Nah, ini ada yang bentuk T, Ibu buatkan 3 juta di debit, ini dia ya. Tuliskan tanggalnya 8 bulan 3. Di sini ada utang, di kredit 8 bulan 3. Kemudian peralatan, ya, peralatan masukkan tanggal 8 membeli peralatan di debit, kemudian saldonya di debit karena peralatan itu harta di debit. Ini Ibu minta maaf, nomor akunnya belum Ibu buatkan, tuliskan langsung nanti di catatan. Berarti nomor akun di sini 18. Nah, nomor akun di sini 21. Ya, tuliskan. Nah, berarti di sini buku besar kita sudah ada 5 ya. Lanjut. Tanggal 11 bayar iklan. Beban iklan belum ada jurnalnya. Buku besarnya. Maaf ya, buku besarnya belum ada. Berarti kita buatkan. Ini untuk yang bentuk T ya, di debit. Nah, kas tadi sudah ada. Ada yang 30 juta, ada yang 2 juta di debit. Ini tanggal 2 ya, kalau nggak salah. Ini tanggal 5 ya. Nah, kemudian tanggal 11 di sebelah kredit. Berarti tuliskan. Ya, sebelah kredit. Nah, tuliskan tanggalnya tanggal 11. Ya, dilengkapi ya. Ibu lupa menuliskannya. Nah, kemudian untuk buku besar 4 kolom begitu juga. Berarti tinggal tambahkan beban iklan. Ya, tuliskan tanggalnya, keterangan. Nah, letaknya di debit, pindahkan ke debit. Saldonya ya untuk beban berarti di debit. Jangan salah, ya. Nah, kemudian untuk kas tadi sampai sini ya, 28. Berarti masuk tanggal 11, masih di referensi jurnal halaman pertama. Nih ya, kasnya di kredit, masukkan ke kredit. Nah, saldonya jangan tulis di sini 750 di kredit, salah. Ya, berarti ini kredit. Ya, berarti tadi saldonya 28, ya, dapatnya dari 30 kurang 2 juta. Nah, tetap di debit, di kredit, ya, maaf, di kredit yang tanggal 11, berarti tetap kita kurang. Berarti 28 juta dikurang 750.000, maka berapa? 27 juta 250. Lanjut untuk buku besar jurnal tanggal 15, ada kas pada pendapatan. Nah, kas ini di debit, kita masukkan di debit untuk bentuk T, tuliskan tanggal di sini 15 bulan 3. Kemudian ada pendapatan belum ada buku besarnya, buat buku besar baru di sebelah kredit.
Itu untuk bentuk T ya. Nah, untuk 4 kolom itu pendapatan belum ada, kita tuliskan di kredit, saldonya kredit ya. Saldonya kredit. Nah, bisa dilihat di video menganalisis transaksi mekanisme debit kredit bahwa untuk pendapatan saldo normalnya di kredit. Nah, tadi terakhir kas kita 27.250 ya. Masuk tanggal 15 ada penerimaan uang hasil pendapatan. Berarti di debit ya, pindahkan debit 500. Nih dia 500.000. Maka saldonya nanti berarti debit ditambah. Berarti 27.250.000 ditambah 500.000. Maka saldo yang kamu tulis di sini adalah 27.750.000. Bisa ya? Nanti kalau di kredit dikurang, kalau di debit ditambah. Ini saldo ini ya. Saldo inilah yang nanti kita pakai di dalam untuk menyusun neraca saldo ya. Itu dia. Nah, lanjut untuk soal tanggal 17 ada beban listrik, air dan telepon pada kas. Nah, kas kita bahas kas. Kas sudah ada ya. Buku besarnya saya bahas 4 kolom. Ini sampai tadi di sini ya 27.750. Nah, kas di soal tanggal 17 itu 800.000 di sebelah kredit. Berarti kurang 27.750.000 dikurang 800.000. Maka saldonya itu 26.950.000. Bisa ya? Tuh dia, tuliskan tanggal, keterangan, ini nomor akun. Nah, beban listrik, air, telepon itu belum ada buku besarnya, maka kita buatkan buku besarnya. Ya, buku besarnya kita buatkan. Nilai nominalnya di debit, ini kita tuliskan di debit. Saldonya juga debit. Nah, untuk kas juga kita tuliskan di kredit 800.000. Ini untuk buku besar bentuk T. Kemudian munculkan akun buku besar bentuk T untuk beban listrik, air, dan telepon. Buatkan di debit 800.000. Lanjut tanggal 22, kas dan piutang pada pendapatan. Kas 1 juta dan piutang 1.500.000 pada pendapatan 2.500.000. Ini bentuk T-nya ya, buku besar bentuk T. Ini ada di debit 1 juta. Kemudian piutang belum ada, buku besarnya kita buatkan di debit 1.500.000. Nah, pendapatan tadi sudah ada ya, sebelumnya sudah ada. Nah, tanggalnya perhatikan, ini buatkan tadi tanggal berapa ya. Kemudian ini tanggal 22 bulan 3 ya, 2.500.000. Dah, jangan dijumlah dulu kalau bentuk T. Selesai dulu transaksi baru kamu jumlahkan. Tapi kalau 4 kolom itu langsung kita jumlahkan dan kita kurangkan. Nah, masuk ke kas 4 kolom. Tadi sampai di sini ya, membayar listrik, air dan telepon 26.950.000 saldonya. Perhatikan kursor Ibu. Nah, kemudian tanggal 22 ada uang bertambah di sebelah debit. Ini dia. 1 juta. Berarti tambahkan 26.950.000 tambah 1 juta. Maka saldo yang kamu tulis adalah 27.950.000. Kemudian jangan lupa nomor akun, nama akun dan tanggal. Kemudian buatkan buku besar 4 kolom untuk piutang. Karena di sini piutang belum ada. Tuliskan ya. Masukkan sesuai dengan jurnalnya di debit. Saldo piutang itu harta berarti di debit. Kemudian pendapatan di tanggal 15 ada 500.000 rupiah. Dan di tanggal 22 ini 2.500.000 sebelah kredit. Maka saldonya di kredit
Dengar ya, di kredit tinggal kamu tambahkan, bukan dikurang. Ya, karena dia saldo normalnya kan kredit, berarti 500.000. Kemudian ada lagi di kredit, ditambah karena kredit sama kredit. Ya, kredit sama kredit ditambah. Berarti 500.000 tambah 3 juta berarti 2.500.000 berarti 3 juta. Ya, itu dia ya. Lanjut soal terakhir, prefer pada kas sebesar 1.500.000, berarti ini kasnya, buatkan tanggalnya di sini di sebelah ini maaf, ini salah ya. Kasnya harusnya di sebelah kredit 1.500.000, diperbaiki ya. Ini video Ibu di slide yang ini 1.500.000 bukan di debit tapi di kredit. Ya, di kredit 1.500.000 ya. Kemudian ada price di debit 1.500.000. Itu untuk bentuk T. Ini salah ya. Diperbaiki. Kalau kamu buat catatan, nanti 1.500.000 bukan di debit tapi di kredit. Pindahkan ke kredit 1.500.000. Nah, kemudian 4 kolom. Terakhir tadi kas 27.950.000 masuk kas yaitu untuk pengambilan pribadi itu di kredit 1.500.000 ya. Berarti di sini yang tanggal 22 saldonya 27.950.000 kita kurangkan sebesar 1.500.000. Maka hasilnya saldo untuk kas itu 26.450.000 ya. Nah, ini sudah selesai soal kita. Berarti nanti di buku besar 4 kolom ini nilai saldo kas yang terakhir ini yang 26.450.000 inilah yang akan kita gunakan di dalam menyusun neraca saldo di video berikutnya nanti ya. 26.450. Nah, kalau kas itu belum. Kita harus jumlahkan nanti, jumlahkan debitnya, jumlahkan kreditnya, ya. Itu dia kalau kelebihan dan kekurangan dari buku besar 4 kolom dan bentuk T, ya. Nah, kemudian price belum ada buku besarnya, maka kita tambahkan, ya. Ini perbaiki tanggal 31. Maaf ya banyak kesalahan videonya. Ini tanggal 31. Ya, tanggal 31. Ini tuliskan di debit. Ya, ini saldonya nanti berarti terakhir 1.500.000. Nah, buku besar bentuk T itu kan belum ada ya saldonya. Kalau buku besar 4 kolom itu sudah ada saldonya. Jadi nggak perlu lagi kita jumlah ulang lagi debit berapa, kredit berapa. Udah setiap transaksi sudah kita jumlahkan dan sudah kita kurangkan. Dan yang terakhir itu adalah saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun neraca saldo. Nah, sekarang Ibu bahas tentang menjumlahkan untuk mencari saldo jika kita menggunakan bentuk T. Ini dia. Nah, ini kita jumlahkan debitnya. Untuk kas dulu ya, 30 juta. Ini udah Ibu rangkum. Ya, Ibu rangkum untuk buku besar bentuk T dari transaksi tanggal 1 sampai 31. Ini untuk kas 30 juta, 500.000 dan 1 juta. Sampai sini ya. Nah, ini tanggalnya bisa kamu buatkan ya. Berarti 30 juta tambah 500 tambah 1 juta. Berarti 31.500.000. Berarti total debit 31.500.000. Nah, kemudian untuk kredit kita jumlahkan 2 juta tambah 750.000 tambah 800.000 tambah 1.500.000. Maka hasilnya 5.050.000. Nah, saldonya berarti saldo kas itu adalah kita kurangkan. Kita kurangkan total debit dikurang total kredit. Berarti 31.500.000 dikurang 5.050.000. Maka saldonya 26.450.000.
Itu saldo yang akan kita gunakan ke dalam menyusun neraca saldo. Ya, itu untuk bentuk T. Jadi kita jumlahkan debit, jumlahkan kredit, kemudian kita kurangkan, maka dapat saldonya. Nah, perhatikan piutang. Piutang hanya di debit satu transaksi saja, di kredit tidak ada. Berarti saldonya ya udah 1.500.000. Mau kamu tuliskan seperti ini, garis, terus tuliskan saldo, boleh. Boleh yang ini langsung juga nggak apa-apa. Nah, yang lain modal, price, utang, peralatan, beban sewa, beban iklan, beban listrik, air, dan telepon itu hanya satu transaksi ya. Berarti sudah langsung itu saldonya. Nah, untuk pendapatan ada 500.000 tanggal 15, kemudian ada 2.500.000 kalau nggak salah tanggal 22. Itu sebelah kredit ya. Debit tidak ada. Berarti kita jumlahkan kredit. Jumlahkan 500.000 tambah 2.500.000 berarti 3 juta. Maka saldo untuk pendapatan 3 juta. Nah, setelah ini selesai, nanti nama akun ini yang akan kamu pindahkan untuk menyusun neraca saldo. Ya, untuk video berikutnya. Saldo-saldo yang kamu ambilkan adalah saldo yang terakhir untuk setiap akun. Nah, jika jurnal umum salah, otomatis saat kamu posting ke buku besar juga salah ya, yang akan menyebabkan neraca saldo tidak balance, tidak sama nilainya debit dan kreditnya. Jadi hati-hati dalam membuat ayat jurnal ya. Kita analisis transaksinya benar-benar, akun apa yang muncul, nilainya bagaimana, bertambah atau berkurang, letaknya debit atau kredit. Kemudian baru kita susun ayat jurnal. Nah, sekian video Ibu kali ini tentang jurnal dan posting. Yang tidak paham atau yang masih belum bisa paham video Ibu, silakan kasih komentar atau langsung ke WA grup saja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.